Scene awal memperlihatkan sesosok wanita muda cantik, putih mulus no minus bernama Asli yang kala itu lagi ngaso di bar. Diketahui jika Asli ini adalah seorang CEO di salah satu perusahaan besar milik ayahnya. Kehidupan percintaannya sendiri agak sedikit rumit, dikarenakan sudah cukup lama dia memiliki hubungan dengan bawahannya yang merupakan pengacara perusahaan bernama Tugrul. Sampai sekarang, hubungan mereka masih backstreet, karena Asli sadar jika ayahnya tahu dia tak akan merestuinya. Saat datang ke kantor, asistennya bernama Elchin mengingatkan jika hari itu akan diadakan rapat penting yang dihadiri ayahnya, yaitu Arif, beserta rekan bisnisnya Nazmi. Di rapat tersebut terungkap jika kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja dan bahkan hampir mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, mereka berencana untuk membangun sebuah hotel di pinggir pantai yang tanahnya merupakan milik perusahaan dan berlokasi di kota Chesme. Diharapkan dengan gebrakan proyek tersebut, kondisi keuangan perusahaan akan kembali normal. Namun mereka terkendala izin dari anak Nazmi bernama Ege, yang ternyata menjadi bagian dari direksi dan memiliki 25% saham perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai CEO, Asli berniat untuk datang ke Chesme untuk menemui Ege dan berjanji akan mendapatkan persetujuannya tentang proyek ini. Beberapa hal Asli persiapkan sebelum pergi, diantaranya menyuruh Elchin untuk mencari foto Ege. Berikut membuat kesepakatan untuk bertemu. Ay 70'lerde geçen mistik bir filmde gibiyiz şu an Aslı. Singkat cerita, sesampainya di Chesme, Asli yang kala itu lapar lantas berhenti untuk makan di sebuah restoran yang ternyata adalah milik Ege dan dikelola oleh sobat karibnya bernama Yaman. Asli yang gak tahu wajah Ege cuek saja dan lanjut makan di restoran tersebut. Ayrıca buranın en iyi balıkçısından Hingga setelah dia makan, Asli digoda oleh om-om petakilan yang membuat keadaan sempat ricuh. Beruntung, Ege dengan sigap mengatasi keadaan tersebut dan mengusir si om-om dari restorannya. Setelah itu, dia mengantar Asli ke hotelnya dan Asli pun sempat memancing Ege untuk mampir dulu ke kamarnya. Gelmiyor musun? Yok be. Kaçayım ben. Denk geliriz nasıl olsa. Namun Ege sendiri yang udah tahu mengenai identitas Asli menolak ajakannya lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, sesuai arahan Elchin, Asli datang ke pantai untuk bertemu Ege. Lalu sesaat dia melihat Ege, dia pun terkejut dan tak menyangka jika Ege yang dicarinya ialah pria yang ia temui semalam. Rupanya di situ juga ada Yaman yang selain merupakan sohib Ege, Yaman juga merupakan anak buah kepercayaannya dalam hal mengurus bisnis. Setelah itu, tanpa basa-basi, Asli langsung mengungkapkan tujuannya datang ke Chesme yang tak lain untuk menawari Ege kerjasama, di mana Ege akan mendapat keuntungan besar jika bersedia memberikan izin pembangunan hotel di pantai tersebut. Di sini, Ege dengan tegas menolak karena dia tak ingin jika pantai dan alam seindah ini akan dirusak oleh proyek perhotelan yang hendak dibangun. Hadi bunları bir tarafa koyalım. Çok önemli şeyler değil. Bak bakalım etrafına. Ditambah, dia udah terlanjur nyaman di sana dan bahkan telah membuat bisnis private selancar selama bertahun-tahun. Ia pun menyuruh Asli menyerah dan pulang kembali ke Istanbul karena ia tak akan tergiur dengan iming-iming apapun yang Asli tawarkan padanya. Mendengar hal tersebut, Asli tentu kesal dan langsung menelepon Elchin. Dia meminta Elchin untuk menyelidiki asal-usul beserta seluruh usaha Ege untuk mencari celah kesalahan yang Ege buat. Dia berharap jika Ege memiliki kelemahan seperti pernah nunggak, kasus, ataupun tak taat pajak yang nantinya akan ia gunakan sebagai senjata untuk memojokkan Ege. Keesokan harinya, Asli kembali menemui Ege dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang tak lain adalah pantai yang terletak di bagian lain kota Chesme. Di sana ia kembali membujuk Ege dan memberikan penawaran yakni untuk pindah ke tempat tersebut secara gratis berikut pendapatan yang akan perusahaan berikan padanya. Namun lagi-lagi Ege tak bergeming dengan keputusannya dan menolak proposal Asli itu. Sekembalinya ke hotel, Elchin kembali menghubunginya dan betapa terkejutnya Asli yang mengetahui jika Ege sama sekali tak mempunyai catatan kejahatan dan bahkan dia membayar pajak dengan baik. Menyadari jika pendekatan bisnis gagal,
Asli berimprovisasi dan beralih menggunakan pendekatan personal. Dia lalu mendatangi Ege di pantai dan bilang jika dirinya ingin belajar selancar. Ege sendiri tak bodoh dan langsung menyadari jika semua itu hanyalah akal-akalan Asli untuk mendapat persetujuannya. Meskipun demikian, Ege akhirnya bersedia mengajari Asli selancar. Lalu Ege mendapat telepon yang membuatnya terkejut, di mana pengacaranya mengatakan jika dirinya mendapat bukti jika selama ini ayahnya telah menggelapkan dana perusahaan. Bersamaan dengan itu, Asli datang yang membuat Ege segera mematikan teleponnya. Dia lalu memulai pelatihannya dengan santai. Teknik dasar beserta trik khusus ia sampaikan dengan seksama hingga pada akhirnya Asli perlahan-lahan demi perlahan mulai terbiasa. Gergin, ayak gergin. Setelah pelatihan pertama selesai, Asli nimbrung di percakapan Yaman dan Ege yang rencananya akan nongkrong bersama sore hari nanti. Asli pun sangat tertarik dan ingin mengikuti acara tersebut. Dari sana diketahui pula jika Yaman dulunya adalah kontraktor dan sempat dibantu oleh Ege. Mengetahuinya, Asli menyadari jika itu adalah celah untuk menyerang Ege, di mana sebagai pemegang saham, Ege tidak diperbolehkan untuk bekerja sama atau bahkan berinvestasi di perusahaan lain. Dan sebagai konsekuensinya, Ege bisa saja dikeluarkan dari direksi. Maka dari itu, Asli segera menyuruh Elchin untuk menyelidiki hal tersebut berikut latar belakang Yaman. Sore hari pun tiba. Sesuai rencana, Ege dan Asli datang ke tempat yang telah dijanjikan. Di sana, Asli lantas berkenalan dengan teman-teman Ege. Satu hal yang membuatnya terkesan ialah mereka mempunyai kebiasaan di mana mereka akan melemparkan batu ke laut saat sunset tiba, sembari mengatakan doa dan impian mereka masing-masing. Dia juga sempat tersentuh mendengar permohonan Yasmin yang notabene merupakan istri Yaman, di mana dirinya berharap lukisannya segera laku terjual. Asli pun berencana untuk membantunya. Dia lalu mendapatkan telepon dari Elchin yang mengatakan jika dia tak menemukan bukti-bukti apapun yang menunjukkan Ege pernah bekerja sama dengan Yaman dulu. Tapi dia meyakini jika pasti ada bukti lain dan meminta Asli mencarinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Asli kembali datang dan bermaksud berlatih selancar kembali. Namun saat melihat kondisi di sana sepi terlebih Ege yang sedang sibuk dengan kliennya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari bukti-bukti keterkaitan Ege dengan Yaman. Setelah sekian lama mencari, ia akhirnya menemukan berkas lama mengenai perjanjian kerjasama Ege dan Yaman dari laptop Yaman yang kemudian ia foto sebagai bukti. Tak berselang lama, Ege yang selesai dengan kliennya mengajak Asli ikut dengannya yang akan mengunjungi kebun anggur milik temannya. Di sepanjang perjalanan, Asli begitu kagum dengan perjalanan kota yang indah nan hijau. Sesampainya di tujuan, mereka disambut hangat oleh Ferus dan Kokmas yang merupakan pemilik kebun anggur. Ege? Canımın içi, ne haber? İyi. Mereka lalu ngobrol banyak tentang kondisi kebun anggur. Ferus juga mengajak Asli berkeliling untuk melihat kebun anggur secara langsung. Di sana, Ferus banyak bercerita tentang masa lalu Ege, di mana ternyata dirinya adalah teman dekat almarhumah ibu Ege. Diketahui jika dulunya, setelah bercerai dengan Nazmi, ibu Ege memilih hidup berdua jauh dari keramaian bersama Ege. Lalu setelah dewasa, Ege dikuliahkan di luar negeri yang membuatnya sangat kesepian, hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar cerita itu, Asli sempat terharu dan memahami dari mana sikap dan keteguhan hati Ege berasal. Setelah puas berkeliling, Ege dan Asli pun datang. Namun di tengah perjalanan, Ege mengajaknya ke sebuah tempat yang dianggapnya spesial, dikarenakan saat dia kecil, Ege sering ke sana untuk menghabiskan waktu dan menguji adrenalinnya dengan melompat dari ketinggian. Ege sempat ngeledekin Asli yang dia anggap tak akan berani melompat dari sana. Namun siapa sangka saat Ege berbalik, seketika Asli melompat terjun dari tebing yang tingginya puluhan meter. Geliyor musun? Peki. Ege lalu menyusul dan sempat terjadi obrolan sambil berenang di mana Ege tak menyangka dan takjub dengan keberanian Asli. Dari sana terlihat bibit-bibit cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Sesampainya di hotel, Asli sangat kaget melihat Tugrul yang rupanya telah menyusulnya ke Chesme. Tugrul juga sempat marah karena Asli tak mengabarinya dan bahkan malah enak-enakan jalan-jalan berdua dengan Ege.
Di sini Asli pun berkelit jika semua itu ia lakukan agar misinya mendapat izin Ege terlaksana. Lafa bak. Sen farkında mısın? Ben şirketi kurtarmak için kaç gündür burada ne Lalu beberapa hari kemudian, saat pelatihan selesai, Asli mengungkapkan pada Ege jika dirinya akan kembali ke Istanbul dan mengurusi perusahaannya. Namun setelah pulang, Ege mengajak Asli untuk makan malam bersama sebagai tanda perpisahan mereka. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Asli membantu Yasmin untuk menjual lukisan-lukisannya melalui platform-platform media sosial. Teşekkür ederim. Lalu setelahnya, dia pergi ke rumah Ege untuk makan malam. Sebagai chef handal, Ege langsung mempertontonkan skill masaknya dan mereka pun makan sambil diiringi musik klasik yang membuat atmosfernya lebih romantis. Alhasil mereka pun terbawa suasana dan sebagaimana yang kita tahu juga jika mereka ini udah saling menyukai satu sama lain dan ritual ganti oli pun terjadi. Setelah mencicipi terong balado Ege, Asli berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di Çeşme. Hari demi hari pun dijalani dengan bahagia oleh mereka berdua. Seringkali mereka menghabiskan waktu bersama dan seolah penghuni lain di dunia ini hanya mengontrak saja. Saking bucinnya Asli, dia bahkan mengurungkan niatnya mengenai proyek perusahaan dan menyuruh Elçin menghapus foto-foto dokumen yang ia kirim sebelumnya. Tapi sayangnya, percakapan mereka diketahui oleh Tugrul yang dengan liciknya memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang lagi ke Çeşme dan di depan semua orang mengaku sebagai kekasih Asli. Tugrul juga bilang jika Ege akan segera dikeluarkan dari direksi perusahaan dikarenakan bukti-bukti kerjasamanya dengan Yaman telah didapatkan dari foto-foto yang dikirimkan Asli. Hal itu tentu membuat Ege marah, rungsing sekaligus kecewa pada Asli yang telah tega melakukan hal tersebut padanya. Beberapa hari kemudian, pengacara Ege datang dan membawakannya bukti penggelapan uang yang dilakukan oleh ayahnya dan terlihat nampaknya Ege akan melakukan sesuatu terhadap rencana perusahaan. Di sisi lain, rapat dewan direksi pun dilaksanakan yang tentunya akan membahas proyek hotel di Çeşme. Namun di sini terlihat jika Asli mulai bimbang dan saat giliran dirinya tanda tangan kontrak persetujuan, Asli berubah pikiran dan menolak rencana tersebut. Tak berselang lama, Ege dan pengacaranya pun datang di mana dia membongkar penggelapan dana yang dilakukan ayahnya sendiri. Maka dari itu, dia meminta agar proyek tersebut dibatalkan dan memberikan lahan di pantai Çeşme kepadanya. Sebagai gantinya, dia akan memberikan seluruh tabungannya yang berasal dari keuntungan saham perusahaan selama 15 tahun untuk menolong keuangan perusahaan dengan satu syarat, yaitu Aslilah yang harus menjadi pemimpin perusahaan yang lantas disetujui oleh seluruh direksi. Ne demek? Bir saniye. Ne rezillik? Hayır, hayır. Ne rezillik ya? Ne diyorsun? Di akhir film, kita pun diperlihatkan Asli yang datang lagi ke restoran untuk meminta maaf pada Ege atas apa yang telah dilakukannya. Di sini Ege yang memang udah terlanjur jatuh cinta pada Asli lalu memaafkannya dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan film pun Oke, itulah dia alur cerita film Chasing the Wind. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permius ngaleos.